Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsirul Quran ayat yang kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Yang artinya hanya Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Pemirsa dimanapun berada, para ahli qiraah sab'ah dan jumhurul ulama membacanya dengan memberikan tasydid pada ya, yaitu pada kata iyyaka, ya, tasydid di huruf ya. Sedangkan kata nasta'in dibaca dengan memfathahkan huruf nun yang pertama, nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu membacanya. Jadi menurut bahasa, kata ibadah berarti tunduk dan patuh. Sedangkan menurut syariat, bahwasanya ibadah itu berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta kepada Allah, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang demikian seperti kata para ulama salaf, bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan rahasia Allah, rahasia Al-Quran, ya, rahasia Al-Quran. Dan rahasia Al-Fatihah itu, kata ulama salaf, terletak pada ayat yang kelima ini, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Jadi penggalan pertama yakni iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, merupakan penjelasan, yaitu kita sebagai hamba pernyataan berlepas dari kemusyrikan. Itu penggalan yang pertama, yaitu iyyaka na'budu. Sedangkan pada penggalan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, itu merupakan sikap kita berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta menyerahkan urusannya semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pemirsa dimanapun berada, maka makna seperti ini tidak hanya terdapat dalam satu ayat Al-Quran saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Hud ayat
yang ke-123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, maka beribadahlah kepada Allah dan bertawakkallah kepadanya. Dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Pemirsa dimanapun berada, jadi surah yang ke-5 dari surah Al-Fatihah ini, yaitu merupakan bentuk Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama dijelaskan tadi bahwasannya pernyataan berlepas dari kemusyrikan. Dan yang kedua yaitu merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta menyerahkan urusan kita semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kata-kata iyyaka na'budu didahulukan dari wa iyyaka nasta'in karena ibadah kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tujuan. Ya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in permohonan pertolongan hanya merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting lebih didahulukan dari apa yang sekedar penting, ya. Jadi jika ditanyakan, ya, ibadah itu merupakan yaitu makom, kedudukan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seorang hamba menjadi mulia karena kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan dia telah menyebut Rasulullah, yaitu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambanya yang menempati maqam mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah. Bahwasanya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi Allah telah menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat tersebut adalah seorang hamba. Jadi ketika menurunkan Al-Quran kepadanya, ketika beliau menjalankan dakwanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika diperjalankan pada malam hari, dan dia membimbingnya senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat-saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya bahwasanya dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit
disebabkan apa yang mereka ucapkan, ya, maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal telah tiba. Quran Surah Al-Hijr. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah tafsir singkat surah Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjut ke episode selanjutnya, yaitu Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.